segera memulai kajian kita. Ya, kepada Ustadz Amin Nur Bait kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman limajdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kita bisa kembali bertemu setelah beberapa bulan kita sempat ketemu sebelumnya di Yogyakarta dan sekarang ada di Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaan dan semangat istiqomah untuk belajar bagi Bapak Ibu sekalian. Kita mau belajar tentang fikih muamalah dan macam-macamnya. Dan insya Allah para peserta sekalian di goodie bag-nya sudah ada buku yang insya Allah jadi panduan kita belajar. Pengantar fikih jual beli dan harta haram. Anda sudah memegang buku itu atau belum? Sudah. Dibawa nggak Pak siang ini Pak? Dibawa. Baik. Yang masih segelan, tolong segelnya dibuka. Sekarang udah dapat dua-duanya Ustaz. Ya? Kalau yang sebelumnya cuman ibu-ibunya doang yang dapat. Sekarang sebelumnya ibu-ibu yang dapat. Sekarang bapak ibunya yang dapat. Alhamdulillah. Baik, yang masih segelan silakan segelnya dibuka. Nanti segelnya bisa ditukar snack di depan. Setelah kajian selesai ya. Baik. Sudah? Sekarang langsung kita mulai dari yang pertama. Allahumma yassir wa'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita syariat yang sempurna. Anda akan kita perlihatkan bagaimana nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya dan kepada hambanya. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Pertanyaannya, nikmat apa yang dimaksud? Yang dinyatakan oleh Allah bahwasanya Allah telah menyempurnakannya. Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, nikmat materi. Yang kedua, nikmat syariat agama. Yang ada yang mana Pak? Nikmat, saya ulangi. Allah menegaskan di surat Al-Maidah pada ayat yang sudah sering Bapak Ibu dengarkan. Allah menyempurnakan nikmat untuk umat Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Pertanyaannya, nikmat itu nikmat apa? Ada dua kemungkinan. Nikmat materi dunia. Kemungkinan yang kedua, nikmat agama. Nikmat mana yang disempurnakan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Allah menegaskan bahasanya Allah telah memberikan nikmat yang sempurna kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Bukan nikmat materi dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau wafat dalam keadaan beliau punya utang. Dan utang itu baru terbayarkan, dilunasi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kenikmatan yang disempurnakan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat jenis yang kedua, nikmat agama. Karena itulah kenikmatan ini menjadi bagian dari keunggulan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan orang-orang saleh yang mengikuti beliau. Sehingga untuk nikmat jenis yang pertama dia dirasakan oleh semua manusia, baik yang taat maupun yang ahli maksiat, baik yang mukmin maupun yang kafir. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan nikmat dunia kepada hamba yang dia cintai dan hamba yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman ahabba. Namun Allah tidak memberikan agama kecuali kepada hamba yang dia cintai. Maka bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ketika Allah jadikan sang hamba dia punya kepedulian untuk mau mengenal agama, mendekat kepada agama, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan bahwa dia telah ridha wa raditu lakumul Islam madina. Dia telah ridha Islam sebagai agama kalian. Islam sebagai agama kalian. Allah ridha Islam sebagai agama kalian. Artinya Allah Ta'ala telah memilihkan kepada kalian yang terbaik dan Allah meridainya. Maka kita sebagai hambanya seharusnya merespon ini dengan ridho. Saya ulangi, kalau Allah telah memberikan hadiah kepada kita berupa syariat Islam dan Allah ridho, maka seharusnya kita sebagai hambanya harus merespon dengan ridho. Ada nggak Pak orang yang tidak ridho dengan syariat Islam? Ada atau tidak Pak? Ada. Maka dia mencari yang lain. Sehingga karena dia tidak ridho, dia nyari yang lain. Karena dia tidak ridho, dia tidak mau untuk menerima semuanya. Ada yang mau dia terima dan banyak yang kadang dia tolak, dia nggak mau menerimanya. Karena itulah ikrar kita setiap pagi dan sore dianjurkan Nabi SAW untuk membaca Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita mengikrarkan Allah sebagai Rabb kita. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Konsekuensinya aku ridho untuk taat dan tunduk kepada semua aturan Allah. Aku ridho untuk menyembah hanya kepada Allah. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Sehingga dia ridho dan siap menerima semua aturan syariat Islam. Tidak tebang pilih, gak ada istilah kalau kayak gini gue seneng, yang kayak gini gue gak seneng. Boleh gak kayak gitu? Dan masih banyak orang yang demikian. Sehingga saat materi tertentu dia mau menerima, materi tertentu dia gak mau menerima. Bahkan ada yang ketakutan. Saya kalau udah dengerin ceramah kok nyinggung riba, haram, goror, apaan itu? Dia alergi ketika mendengar kata-kata tertentu, sehingga dia nggak mau untuk mendengar ceramah seperti itu. Bahkan terkadang seorang penceramah ketika diundang, sebelum naik panggung di briefing dulu. Tolong Pak Ustadz, jangan menyinggung kata-kata riba Pak Ustadz. Nah sebaiknya saya nyinggung apa? Yang enak saja Pak Ustadz. Rabi. Kalau riba nggak boleh. Jangan nyinggung bid'ah. Jangan nyinggung syirik. Itu kan istilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan pula dalam hadis. Kenapa kita berat untuk mendengarkannya? Karena dia belum ridho dengan semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Padahal kaum muslimin yang kami hormati, kalau sudah bicara masalah pendapatan, orang itu berani beda pendapat. Makanya bahasan masalah halal haram ini cukup sensitif, berkaitan dengan dapur seseorang. Kalau nggak sesuai dengan apa yang menjadi aktivitas dia sehari-hari, mungkin dia akan menghindar.
Maka sebagai mukaddimah, saya ajak kepada bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita adalah seorang muslim yang siap untuk mendengarkan bagian syariat apapun, walaupun mungkin pahit dan nyelkit untuk didengerin. Sebab itulah konsekuensi kita ridho dengan semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang disebutkan dalam Al-Quran, dia ketakutan untuk mendengar sebagian ayat Allah. Ketakutan mendengar sebagian ayat Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 19, "Au kasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin." Atau seperti hujan lebat yang turun dari langit, fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, ada suasana gelap, ada petir dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menyumbat telinganya dengan jarinya, hadzaral maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi apa yang dilakukan oleh orang kafir. Ini sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Allah untuk orang munafik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan. Ketika wahyu itu turun, ilmu ini seperti hujan yang turun dari langit. Hujan deras yang turun dari langit. Di tengah hujan itu turun, terkadang ada petir, terkadang ada kilat. Mereka yang ketakutan dengan suara petir dan kilat, dia sumbat telinganya biar nggak dapat suara, biar dia tidak mendengar suara petir dan kilat. Hadharul maut, karena dia takut mati. Apa maknanya? Dikala Al-Quran itu turun, syariat diturunkan oleh Allah, ada sebagian orang yang dia tidak mau mendengar sebagian syariat Allah sampai dia sumpal telinganya karena takut mati, takut dengan kepentingannya terganggu. Dan orang-orang munafik seperti itu. Makanya kalau ada ayat seperti ini saya senang, tapi kalau ayat menyinggung seperti ini saya nggak senang. Terutama yang bersinggungan dengan kesalahan yang dilakukan sehari-hari. Makanya ini membuktikan bahwasanya kalau ada sebagian di antara muslim dalam dirinya masih ada ketakutan untuk mendengarkan materi tertentu, jangan-jangan ada bibit kemunafikan dalam batinnya. Sehingga sampai dia nggak mau, kalau yang materi seperti ini saya mau dengerin, kalau yang seperti ini saya nggak mau dengerin. Kalau kajiannya yang banyak humornya saya mau menerima, kalau kajiannya terlalu serius membahas halal haram aku belum kuat. Salah satu buku yang pernah saya tulis yang ditakuti oleh sebagian orang, fikih ASN. Beberapa ASN tuh nggak berani baca, Pak. Padahal saya nggak cerita horor di buku itu, tapi dia ketakutan. Itu bukti bahasanya ada sebagian orang yang dia tidak menerima sebagian syariat karena takut kepentingannya diganggu. Salah satu kawan saya pernah ngisi kajian rutin di sebuah institusi tertentu, Pak. Awalnya ketika beliau ngisi, beliau membahas masalah sholat, tentang toharoh, tentang sholat dan seterusnya. Yang datang rame, Pak. Apalagi kajiannya dilakukan persis setelah sholat duhur, pas istirahat siang, sehingga yang datang rame, yang bertahan masih banyak. Sampai sudah sekian bulan pembahasan itu selesai, lalu beliau berinisiatif untuk menyinggung masalah harta haram. Pertemuan pertama mereka bertahan, pertemuan kedua banyak yang hilang, dan beliau bilang saat sekian kali pertemuan yang datang tinggal sedikit, yang mau hadir tinggal sedikit, gak kuat dengerin. Mereka gak kuat mendengar. Padahal ini salah satu di antara indikasi jangan-jangan ada bibit kemunafikan dalam hatinya, sehingga dia tidak mau ketika kesalahannya disinggung oleh syariat Allah, maka dia tidak mau mendengarkannya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah,
perumpamaan seperti ini mengulang sejarah. Dulu di zaman Nabi SAW orang munafik, mereka nggak mau dengerin. Ayat itu ada di kitab kalian. Andaikan di tengah kami ada ayat serupa, maka jika kami tahu kapan ayat itu turun, kami akan jadikan waktu turunnya ayat ini sebagai hari raya. Ayat apa yang dimaksud? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Baik. Dan ini menunjukkan bahasanya dalam Taurat tidak ada penjelasan seperti ini. Dalam Taurat tidak ada pernyataan bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya yang diturunkan kepada Bani Israel. Pernyataan itu ada dalam Al-Quran. Lalu Umar mengatakan, qad alimtul yawma alladhi unzilat fihi wal lailata allati unzilat yaumul jum'ah wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Aku tahu hari apa ayat itu turun. Malam ayat itu turun adalah malam Jumat saat kami bersama Rasulullah SAW di Arafah. Seperti itulah bagaimana irinya Yahudi terhadap kaum muslimin karena mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang lebih sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita layak bersyukur akan hal ini, sehingga dengan diberinya syariat yang sempurna, Anda tidak butuh untuk mempelajari syariat yang lain. Saya sampaikan, di kota Bogor ditemukan Injil yang asli. Bapak perlu ke sana enggak? Perlu ke sana enggak? Kenapa enggak perlu, Pak? Kita enggak punya kepentingan. Sehingga andaikan Injil dan Taurat asli itu ditemukan, Anda punya kepentingan untuk mempelajarinya? Kenapa tidak? Cukup dengan Al-Quran. Makanya kalau ada penelitian, saya mau mencari Injil dan Taurat yang asli, ini bagi kaum muslimin mereka tidak punya kepentingan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang merangkum semuanya. Baik. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang beliau pernah menyampaikan sebuah pesan berikut ini. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Tidak ada satu aturan apapun yang mendekatkan seseorang menuju surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan mereka dari neraka, illa qad buyyina lakum, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga Nabi SAW telah menjelaskan semua jalan yang mendekatkan orang ke surga dan menjauhkan orang dari neraka. Kaum muslimin tidak butuh ajaran dari agama yang lain, karena dalam agamanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita mau belajar tentang fikih muamalah, namun sebelum kita menyinggung kata muamalah, terlebih dahulu kita akan fokus di kata fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fikih mengalami perubahan makna. Dulu makna fikih itu cakupannya luas. Lalu belakangan fikih itu semakin mengerucut maknanya. Ketika fikih maknanya masih luas, didefinisikan oleh para ulama Hanafiyah dengan istilah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Mengenalkan diri terhadap hak dan kewajiban kita. Mengenal apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Itulah fikih dalam makna luas. Nah, definisi ini kan cakupannya luas. Saya ulangi ya, definisi ini cakupannya luas sekali, karena yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kita kan maknanya sangat luas. Ini sebelum fikih menjadi cabang ilmu tersendiri. Karena hak dan kewajiban kita itu ada yang berkaitan dengan masalah akidah, ada yang berkaitan dengan masalah adab, ada yang berkaitan dengan masalah aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, setelah fikih menjadi cabang ilmu tersendiri, maknanya semakin mengerucut. Didefinisikan oleh para ulama, fikih adalah al-ilmu
bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syariat terkait amal yang disimpulkan dari dalil-dalil secara spesifik. Sudah? Berdasarkan definisi ini, maka ilmu fikih memiliki 4 batasan. Pertama, fikih itu ilmu tentang hukum syariat. Mohon dipahami Pak, karena fikih itu ilmu, berarti sumbernya dari mana Pak? Dari zat yang memiliki ilmu. Dan ilmu kata Nabi SAW hanya bisa didapatkan melalui proses belajar. Kami ulangi, fikih itu ilmu, dan ilmu itu hanya bisa didapatkan melalui proses belajar. Sehingga nggak ada istilah tiba-tiba pinter, ujuk-ujuk langsung pinter, nggak ada Pak. Minumlah air bekas ustadz, biar kamu ketularan batuknya. Apa yang Anda lakukan kalau ketemu minuman sisa kiai? Apa yang Anda lakukan kalau ketemu minuman sisa kiai? Disiramkan ke tanaman. Sampaikan kepada yang bersangkutan, mohon maaf Mbah Yai, sunnahnya dihabiskan. Baik. Maka tidak ada istilah orang punya ilmu tapi tidak melalui proses yang diajarkan. Karena ilmu itu dari mana? Belajar. Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Yang kedua, berkaitan dengan hukum syariat. Kalau Anda mendengar kata syariat, berarti sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sudah? Kalau ada istilah ini hukum syariat, berarti hukum itu disimpulkan dari Al-Quran, hadis, Ijma' dan Qiyas. Sudah? Selanjutnya, terkait amal. Berarti ilmu syariat yang tidak terkait amal maka tidak masuk dalam pembahasan ilmu fikih. Seperti ilmu alat. Contohnya apa Pak? Nahwu shorof. Contoh yang lain ilmu tafsir, ilmu hadis. Termasuk diantaranya adalah ilmu tentang akidah, keyakinan. Itu tidak masuk kategori ilmu fikih. Disimpulkan, artinya dia didapatkan melalui proses ijtihad. Sehingga fikih itu produk ijtihad. Fikih itu produk apa? Ijtihad. Seseorang memahami sebuah dalil, lalu dia simpulkan menjadi sebuah pernyataan-pernyataan tertentu, maka pernyataan itulah yang menjadi pegangan hukum. Itulah fikih. Sehingga fikih itu produk ijtihad. Yang terakhir, dalil yang spesifik. Sebab dalil itu ada 2. Ada dalil yang sifatnya global. Sebutkan contoh dalil yang global. Misalnya perintah u'budullah, beribadalah kepada Allah. Contoh yang lain perintah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu dalil yang global. Terus ada dalil yang spesifik. Sebutkan contoh dalil yang spesifik. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Dia berkaitan dengan amalian, berkaitan dengan amalan tertentu. Itu namanya dalil spesifik. Baik. Fikih itu yang mana Pak? Dalil yang spesifik. Baik. Kira-kira seperti ini keberatan diterima atau terlalu ringan? Terlalu ringan ya? Saya tambahkan volume materinya.
Insya Allah nggak keberatan? Saya kecepatan atau tidak? Tidak ya, baik. Sekarang Bapak Ibu kita coba lihat peta amalan. Peta amal. Amal itu ada dua. Ada amal batin. Untuk amal batin, Islam mengajarkan kita tentang iman. Apa saja yang harus kita yakini? Apa saja yang harus menjadi ideologi kita? Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang iman. Maka semua yang kita yakini terangkum dalam 6 rukun iman. Itulah amal batin. Kemudian di sana ada amal lahir. Amal lahir ada 3. Di situ ada 3. Yang pertama ada amal lahir yang bentuknya ritual ibadah. Ada amal lahir yang bentuknya ritual ibadah. Dan ritual ibadah ini ada 4 macam. Yang pertama, ibadah badan. Ibadah badan, ibadah fisik. Contohnya, contoh salat. Yang kedua, ibadah harta. Ibadah maliyah. Contohnya, contoh zakat. Yang ketiga, ibadah gabungan. Badan dan harta. Gabungan badan dan harta. Contohnya, haji dan umroh. Nah, ada yang keempat. Ibadah tanpa gerakan atau bacaan. Ibadah tanpa gerakan dan tanpa bacaan. Contohnya puasa. Sebutkan gerakan khusus dalam puasa. Ada? Sebutkan bacaan khusus dalam puasa yang sifatnya rukun puasa. Ada? Tidak ada. Kalau doa berbuka puasa ada. Tapi kalau ibadah khusus puasa bentuknya bacaan, tidak ada. Maka puasa itu disebut dengan ibadah imsakiyah. Ibadah yang bentuknya menahan diri. Sehingga dalam Islam Allah memberikan banyak pilihan ibadah ritual bagi hamba. Ada ibadah badaniyah, ibadah fisik. Contohnya sholat, membaca Quran, dzikir. Ada ibadah maliyah, murni harta. Contohnya zakat, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Ada ibadah gabungan harta dan fisik. Contohnya haji dan umroh. Ada ibadah imsakiyah, ibadah yang sifatnya hanya menahan diri, itulah puasa. Maka dalam puasa tidak ada gerakan khusus dan tidak ada bacaan khusus. Selanjutnya, ini ibadah lahir yang pertama, ritual ibadah. Kemudian amal yang kedua adalah amal yang bentuknya taat aturan. Amalan taat aturan menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, menghindari apa yang dilarang oleh syariat dan seterusnya. Itulah ibadah taat aturan. Bahasa lainnya adalah menyesuaikan dengan aturan syariat. Kemudian ada yang ketiga adalah ibadah bentuknya adab. Amal yang bentuknya adab
ini menghiasi amal ritual yang dilakukan hamba. Sehingga seorang hamba yang memiliki adab akan semakin terlihat indah untuk amal ritual yang dia lakukan dan aktivitas sehari-hari. Amal ritual dan aktivitas sehari-hari dari hamba. Manusia makan dengan kambing makan sama atau beda, Pak? Sama-sama makan. Memasukkan makanan ke dalam organ pencernaan. Dari mulai mulut sampai nanti keluar di anus. Kegiatannya sama-sama makan. Apa yang membedakan antara si A makan dan si B makan? Adabnya. Maka muslim makan dengan non-muslim makan sama atau beda? Bedanya di mana? Yang satu diiringi dengan adab, yang satu tanpa adab. Oleh karena itulah, semakin beradab, seorang hamba akan semakin terhormat. Maka berusahalah untuk menghiasi aktivitas kita dengan adab. Anda tidur diiringi dengan adab, ketika ke toilet diiringi dengan adab, saat makan dengan adab, dan semua aktivitas kita dengan adab, maka kita akan semakin indah ketika beraktivitas. Baik. Ini amal lahir. Sudah? Nah, berarti kajian tentang masalah muamalah ada di mana? Di poin taat kepada aturan. Maka mereka yang sedang belajar ilmu agama, dia hakikatnya mau mewujudkan ibadah kepada Allah yang bentuknya taat kepada aturan Allah. Karena itu kalau ada orang yang sering komentar seperti ini, itu kelompok apaan sih? Kok senengannya cuma kajian? Di sini kajian, ini kajian, ini kajian. Ibadahnya kapan? Pernah nggak dengar komentar kayak gitu? Ini kajian, kajian, ibadahnya kapan? Saya mau tanya, antara ibadah ritual dengan ibadah taat aturan, mana yang lebih berat? Antara ibadah ritual dengan ibadah taat aturan, mana yang lebih berat? Taat aturan. Kenapa? Terbukti banyak orang yang gagal. Sehingga mereka yang rajin kajian, di sini kajian, di sini kajian, di sini kajian. Kita sampaikan kepada masyarakat. Inilah orang yang sedang mengupayakan bentuk ibadah yang banyak orang gagal melakukannya. Yang mungkin kau sendiri tidak bisa melakukannya. Ada orang yang rajin sholat, tapi di saat yang sama dia koruptor. Ada orang yang rajin puasa, tapi dia hobi riba. Ada orang yang rajin qiyamul lail, tapi dalam posisi yang sama dia suka mendolimi orang lain. Mungkin dia berhasil di ibadah ritual, tapi gagal di ibadah taat aturan. Padahal jamaah, ibadah ritual menjadi tidak bernilai dianulir karena pelakunya tidak taat aturan. Karena pelakunya tidak taat aturan. Dalam sebuah riwayat Ahmad, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah menceritakan tentang orang yang berangkat haji, tapi dia menggunakan harta haram. Begitu sampai di tanah suci, dia mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Lalu dibalas oleh Allah Ta'ala, la labbaika wa la sa'daik. Gak ada labbaik untuk kamu. Kebayang gak orang ini? Dia datang sebagai tamu Allah, tapi Allah menolaknya. Allah tidak menerimanya sebagai tamu. La labbaika wa la sa'daik. Gak ada labbaik untuk kamu. Maluka malul haram. Kau datang dengan harta yang haram. Engkau datang dengan penuh dosa. Dan kau pulang dengan membawa dosa. Sehingga dia mungkin sedang melakukan ibadah ritual. Tapi pada posisi ketika dia tidak taat aturan, ibadahnya dianulir oleh Allah. Karena pelakunya tidak taat aturan. Ada sebuah riwayat berikut ini, Pak.
pada saat Zaid bin Arqam melakukan praktek riba. Qad abtala jihadahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu itu pernah mau melakukan transaksi inah dengan istrinya. Ya, mohon maaf ini ya. Kurang begitu kuat. Baik, mohon maaf internetnya. Saya mau tampilkan sebuah hadis yang barangkali bermanfaat bagi Bapak Ibu. Akhbiri. Belum berhasil. Sudah. Jadi belum connect. Mungkin terlalu padat. Terlalu padat. Dan baik, belum connect ya. Coba saya ganti wifi yang lain. Nah, baik. Punya saya aja bisa. Nanti aja. Nah. Baik. Di sini ada satu riwayat ya. Ketika istrinya Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia melakukan praktek jual beli inah. Qad abtala Zaid bin Arqam. Ada seorang wanita yang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Annaha dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhalat ummu waladi Zaid bin Arqam. Lalu ada budaknya Zaid bin Arqam yang menyampaikan, "Wahai ummul mukminin, aku melakukan jual beli inah dengan Zaid bin Arqam." Lalu Aisyah mengatakan, "Akhbiri Zaidan." Sampaikan kepada Zaid, anna jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad batala ila ayyamuta. Bahwasanya jihadnya Zaid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah batal disebabkan karena dia praktek riba.
Jadi bagi para sahabat, ibadah ritual dianulir ketika orang melakukan praktek riba, ini bisa membatalkan jihad. Seperti inilah cara pandang para sahabat ketika mereka melihat dosa. Sehingga bagi para sahabat, maksiat itu menghilangkan pahala. Bagi para sahabat, maksiat itu menghilangkan sholat, menghilangkan puasa, dan menghilangkan aneka ketaatan yang lain. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan tentang orang yang gagal puasanya, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun selain haus dan lapar. Kemana pahalanya? Pahalanya kemana? Hilang. Sebabnya apa? Dia tidak bisa meninggalkan maksiat. Makanya kalau ada orang yang dia sedang berusaha untuk taat aturan, inilah manusia yang sedang berusaha untuk sukses dalam beribadah. Semata ibadah ritual, iblis dulu rajin ibadah ritual. Tapi begitu dia membangkang satu perintah Allah, semua ketaatan iblis yang dulu dia lakukan gak berlaku. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh iblis dari kegiatan dia rajin ibadah di masa silam? Tidak ada yang diberlakukan oleh Allah. Dia nggak dapat manfaat sama sekali. Maka bisa jadi ada orang yang memperjuangkan rajin sholat, rajin qiyamul lail, bahkan rajin haji, rajin umrah, tapi di saat yang sama dia banyak melanggar aturan Allah, bisa jadi dia akan kehilangan semua nilai pahala dari ketaatan yang dia kerjakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita beralih ke pembahasan sistematika ilmu fikih. Ini sudah pernah kita sampaikan di daurah sebelumnya, maka saya ringkas saja. Semoga Bapak Ibu masih ingat ya. Ilmu fikih di sana ada 4 pokok bahasan. Apa saja itu? Fikih ibadah. Yang kedua, fikih muamalah. Yang ketiga, fikih usrah atau fikih keluarga. Yang keempat, fikih peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Peradilan dan kriminal dalam Islam. Sudah? Fikih ibadah ini meliputi toharoh, terus toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, tentang masalah sembelian, ahkamul janaiz. Ini tercakup dalam kajian fikih ibadah. Fikih muamalah di sini mencakup 2 hal, muamalah komersil, itu yang disebut dengan muawadot, dan muamalah sosial atau tabarruat. Fikih muamalah tabarruat. Dan ada fikih usrah atau fikih keluarga. Dimulai dari sebelum bangun keluarga sampai bubar keluarga. Lalu ada fikih peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Sudah? Sekarang saya ajak Anda untuk mengukur tingkat kemungkinan semua kajian ini untuk diterapkan di negara kita. NKRI. Kita sebagai Muslim, bisa nggak Pak kita jadi Muslim yang kafah di NKRI? Apakah memungkinkan bagi kita untuk menerapkan semua syariat Allah tersebut di negara kita? Sekarang Bapak lihat. Syariat agama. Syariat agama.
Ada yang mengatur amal batin, yaitu tentang apa? Iman tadi. Menurut Bapak, di Indonesia bisa nggak Pak Anda jadi ahlu sunnah? Bisa nggak Anda menjadi mukmin ahlu sunnah di Indonesia? 100% bisa. Karena negara kita memberikan kebebasan bagi kaum muslimin untuk mempelajari akidah apapun yang mereka yakini. Ini akan sangat berbeda andaikan negara ini dikuasai oleh Daulah Abbasiyah di masa Al-Ma'mun. Di zaman Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Daulah Abbasiyah mewajibkan seluruh rakyatnya berakidah Mu'tazilah. Yang tidak Mu'tazilah, di antara tokoh-tokoh Ahlussunnah ditangkap. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Imam Ahmad dipenjara, kemudian dipaksa untuk mengatakan akidah Mu'tazilah dan beliau tetap bertahan sampai dicambuk berkali-kali hingga pingsan. Sehingga di masa itu kaum muslimin tidak boleh berakidah selain Mu'tazilah. Baik, akidah Indonesia apa Pak? Apa akidah Indonesia Pak? Berketuhanan, tapi tidak spesifik. Seperti apa? Yang penting pokoknya kalian jalankan sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Sehingga di negara ini seorang muslim melakukan amal batin berupa iman sesuai dengan iman ahlu sunnah sangat mungkin. Yang kedua, amal lahir. Amal lahir yang mungkin bersinggungan dengan aktivitas kita adalah masalah fikih. 4 fikih yang tadi kita sebutkan, 4 bahasan tadi. Nah, untuk fikih ibadah, mungkin nggak di negara ini kita menjalankan ibadah sesuai sunnah Nabi SAW? Mungkin. Yang kedua, fikih muamalah. Mungkinkah di negara ini kita menjalankan praktek muamalah yang sesuai dengan panduan syariat agama? Mungkin. Mungkinkah di negara ini kita menjalankan praktek fikih berkeluarga sesuai dengan panduan Islam? Mungkin. 3 ini terbuka. Terbuka bagi siapapun untuk menjalankan syariat Islam 100%. Ada enggak di Indonesia kita dilarang untuk sholat id di lapangan? Di daerah mana Pak? Di Indonesia kita dilarang sholat id di lapangan. Ada di daerah mana Pak? Tidak ada ya? Ada? Tidak ada. Anda kalau di negara non-muslim, misalnya di Jepang atau di mana, tidak memungkinkan sholat id di lapangan. Ada nggak di Indonesia kita tidak boleh menyembelih hewan korban sendiri? Tidak ada. Di Jepang, orang kalau mau menyembelih hewan harus di RPH. Dan yang menyembelih, orang yang sudah punya sertifikat menyembelih. Tidak semua orang berhak untuk menyembelih. Sehingga sunnah di sana hilang. Maka mereka mengirim hewan korbannya ke Indonesia. Kaum muslimin di Indonesia bisa menjalankan itu 100%. Baik, apakah di negara ini Anda harus bermadzhab Syafi'i? Apa mazhab negara ini? Apa mazhabnya negara Indonesia? Enggak ada. Negara Indonesia tidak bermadzhab. Masyarakatnya apa mazhabnya? Ya? Mayoritas masyarakat Indonesia tidak bermadzhab. Loh, ngakunya Syafi'iyah Pak? Tanyakan kepada mereka yang ngaku Syafi'iyah. Betul enggak dia Syafi'iyah? Terbukti enggak ngerti. Sehingga saat ditanya, jelaskan cara wudhu menurut mazhab Syafi'i, bingung. Bagaimana cara sholat menurut mazhab Syafi'i, enggak tahu. Maka dominan masyarakat kita sebenarnya tidak bermadzhab. Artinya, karena di situ tidak ada ketentuan resmi orang harus bermadzhab tertentu, maka sebenarnya kaum muslimin punya peluang untuk menjalankan syariat sesuai dengan apa yang dia pelajari. Demikian pula dalam masalah muamalah. Bisa nggak Pak kita bermuamalah tanpa riba di Indonesia? Sangat mungkin. Tapi Pak, bank itu kan legal. Ya, bank memang dilegalkan. Tapi kan tidak dipaksa. Apakah Anda dipaksa untuk melakukan transaksi riba dengan bank? Tidak.
Sehingga orang bertransaksi riba sifatnya pilihan pribadi. Apakah bisa orang itu menjalankan aturan agama dalam berkeluarga? Sangat mungkin. Maka kaum muslimin untuk 3 fikih ini di Indonesia sangat longgar. Cuman ada satu di sini ya. Fikih qadha, fikih peradilan, dan tindak kriminal. Nah, bagian inilah yang diambil alih oleh negara. Diambil alih oleh negara. Nah, di negara kita untuk bagian ini punya aturan sendiri yang mungkin sebagiannya berbeda dengan aturan syariat agama kita. Tapi kita di posisi rakyat memang tidak punya wewenang berkaitan dengan masalah peradilan dan memutuskan tindak kriminal dalam agama dalam masyarakat. Oleh karena itu, di posisi ketika kita menjalankan ibadah, bermuamalah, dan bagaimana mengikuti aturan berkeluarga, sangat mungkin bagi kaum muslimin untuk menjalankan syariatnya sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita muncul komentar, di Indonesia tidak bisa jadi muslim kafah. Kata siapa? Terbukti dia bisa sholat 5 waktu berjamaah, dia bisa jumatan, dia bisa sholat id di lapangan, dia bisa menyembelih kurban sendiri, dia bisa melakukan aktivitas adzan dengan suara keras didengar banyak orang, sehingga tidak ada larangan untuk menjalankan syariat agama Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisa enggak kita bagi waris sesuai Al-Quran? Ya, di negara ini bisa enggak bagi waris sesuai Al-Quran? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena negara tidak ikut campur di situ. Di Indonesia tidak ada undang-undang pembagian waris, diserahkan semuanya kepada masyarakat. Sehingga Anda mau bagi waris pakai aturan Islam, pakai aturan adat, kesepakatan keluarga, terserah. Selama negara tidak dilibatkan, maka mereka tidak akan ikut campur. Sudah? Disinilah kita punya kelonggaran untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berikutnya mari kita pelajari dengan baik untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan nyata. Jadilah manusia yang beribadah kepada Allah dengan menerapkan syariat aturan Allah di kehidupan sehari-hari, karena ibadah seperti ini banyak manusia yang gagal untuk melakukannya. Demikian, semoga Anda bisa semakin tenang karena saat lagi Anda bisa beristirahat setelah Anda sabar untuk bertahan tidak ngantuk. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab insyaallah nanti akan digabungkan di hari berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada